Nah sekarang kita kan pengen nih impian kita tercapai, pengen kehidupan kita berubah total, pengen punya mobil ya. Kalau ketika udah dijelasin kayak ini, pengen nih punya mobil, pengen punya Pajero, pengen nih punya rumah, pengen nih bisa sampai jadi miliaran, pengen punya penghasilan jutaan per hari. Gimana caranya Kang Dani? Nah selain kunci sukses, kita harus fokuskan pikiran kita kemana? Yang pertama ke impian atau target. Jadi kita harus punya target atau impian. Ini yang pertama ya. Kalau misalkan nggak punya impian atau target, yang mohon maaf gitu, kawan-kawan nggak akan menjadi orang yang hebat, jadi orang biasa-biasa aja. Nah kadang saya lihat banyak nih mitra yang masih ngeluh, masih down, nggak semangat gitu, baru ditolak sekian orang udah down, padahal sales-sales di luar sana udah jualan bukan sehari dua hari, udah tahunan bahkan puluhan tahun, yang nggak dapat miliaran, mereka nggak down tuh gitu. Tapi kita baru aja berapa bulan jalani bisnis ini tuh juga prospeknya baru berapa orang tapi udah down. Kenapa? Karena nggak punya target yang kuat atau impian yang kuat. Nah saya ilustrasiin gini, misalkan teman-teman nih ya, ada dua orang, ada si A ya, ada si B. Si A dan si B ini sama-sama nggak bisa naik motor, sama-sama masih pemula ya, pemula baru mau belajar. Ini masih sama-sama masih pemula, nggak bisa naik motor. Nah si A dia tujuannya cuman coba ya, mudah-mudahan bisa gitu. Nah yang si B dia punya target yang besar, yaitu dia pengen jadi pembalap motor ya, pengen jadi pembalap internasional malah gitu, pembalap motor. Nah ketika belajar, ketika berproses, sama-sama berproses, betul nggak? Nah si A kecepatannya rendah karena dia tujuannya cuma pengen bisa. Si B kecepatannya di atas rata-rata, cepet banget gitu. Nah tapi sama-sama jatuh ternyata. Ketika belajar ini sama-sama jatuh. Nah ketika si A jatuhnya di kecepatan rendah, betul? Si B jatuhnya di kecepatan yang biasa, kecepatan yang tinggi, yang cepet banget. Nah cuman yang jadi anehnya, si A malah trauma ya, malah berhenti dulu untuk belajar motor sampai bisa. Tapi si B malah bangkit lagi, padahal jatuhnya di kecepatan yang tinggi. Kenapa? Karena tujuan yang besar, tujuan yang kuat yang membuat dia bertahan gitu. Bahkan ketika si B pengen jadi pembalap motor ya, dia pasti banyak halangannya. Ya banyak yang nggak ngedukung, orang tuanya nggak ngedukung, istrinya nggak ngedukung misalkan, atau adik-adiknya nggak ngedukung gitu, tetangga, teman, saudara dan sebagainya nggak ngedukung gitu. Udah lu nggak usah gas-gasan lagi naik motor gitu, udah nggak usah balap-balapan lagi gitu. Yang ada kamu celaka, udah banyak orang yang jadi pembalap, kamu nggak bakal bisa seperti Rossi dan lain-lain gitu. Tapi karena si B impiannya kuat, dia pengen jadi pembalap, dia nggak dengerin orang tua, dia nggak dengerin saudara, dia nggak dengerin teman. Tujuannya jelas, dia pengen jadi pembalap. Dia memaklumi gitu, ketika orang tuanya nggak mengizinkan dia untuk balapan, ya memaklumi. Karena apa? Karena ya orang tuanya sayang sama dia. Begitupun Anda, misalkan Anda nggak didukung sama istri, nggak didukung sama tetangga, nggak didukung sama teman, karena kita melakukan hal yang berbeda. Kita punya tujuan yang besar gitu di bisnis ini. Kita pengen punya mobil, ngehayal lu orang yang kerja aja puluhan tahun nggak dapat mobil gitu. Nah, mobil aja harus kredit 5 tahun, masa iya sih dalam waktu setahun 2 tahun bisa dapat mobil, apalagi kurang dari 1 tahun bisa dapat mobil, apalagi kayak Kang Dani 40 hari dapat mobilio gitu ya. Jadi mereka banyak yang nggak ngedukung, ya wajar gitu. Tapi selama impian kawan-kawan kuat, kawan-kawan akan terus maju. Nah ini yang membedakan kenapa orang yang sukses dengan orang yang gagal di bisnis ini, ya yang hasilnya lama, karena nggak punya impian atau target. Nah saya dari awal jalanin bisnis ini, saya punya impian yang besar gitu. Saya benar-benar langsung di awal bergabung, saya langsung targetin impian pribadi. Saya pengen dalam waktu 1 bulan ini tembus mobil gitu. Terus kemudian selain itu juga saya tetapin visi besar gitu. Saya bangun tim, saya join 24 Oktober. Saya bangun nama tim SSD tim ini tanggal 1 November bersama tim ya, dengan tujuan ya supaya kita mau belajar bersama, bergotong royong ya, bekerja bersama untuk hasil yang bersama, untuk kesejahteraan kita bersama, menciptakan 1 juta komunitas, di mana komunitas ini yang benar-benar memiliki keyakinan total bahwa sukses itu on your hand, berada di tangan dia sendiri, tapi dengan kerjasama, bekerja bersama, hasilnya akan jauh lebih cepat gitu. Karena kalau misalkan 1 lidi aja nggak akan ngaruh untuk bersihin ini gitu, bersihin kotoran. Tapi kalau misalkan
benar-benar disatuin semua ya, sapu lidi, hasilnya gede gitu. Nah makanya kita jalanin secara bareng-bareng, gotong royong gitu. Nah ini yang saya lakuin. Jadi teman-teman semua pastikan mau bergotong royong juga sama teman-temannya, sama mitranya, mau bersinergi gitu. Makanya namanya sahabat sinergi Billionaire Team, teman-teman. Nah insya Allah kalau teman-teman melakukan itu, hasilnya akan luar biasa. Artinya apa? Teman-teman mau pilih di A atau pilih di B, ya, mau pilih di A atau pilih di B, mau memiliki impian yang biasa aja atau impian yang besar. Ingat, impian akan mempengaruhi kita, dan impian menuntut kita untuk komitmen, ya, menuntut kita untuk kerja keras, menuntut kita untuk benar-benar mau berkorban dan banyak hal. Tapi kalau impiannya kuat, ya, insya Allah. Kalau saya impiannya udah bosan miskin, ya, pertama udah bosan miskin. Kawan-kawan ya, yang misalkan kehidupannya sekarang biasa aja, yang misalkan kesana sini masih naik motor, masih kehujanan, masih panas-panasan, ya, bosan gak sih seperti itu gitu? Kalau saya sendiri ya bosan gitu. Bahkan ketika saya keadaan dulu, ketika sebelum bergabung dengan bisnis ini, sebelum nikah, karena saya punya hutang, yang nagih hutang nagih ke calon mertua saya gitu. Nah akhirnya apa? Calon mertua saya marah-marah ke saya gitu, kamu mau nikahin anak saya, tapi malah kamu punya hutang, dan yang nagih ini bukan hutang yang kecil, 40 juta gitu. Ya saya mah yakinin aja gitu, bah, gak apa-apa, itu mah masalah hutang, masalah Dani gitu. Insya Allah Dani pasti bayar. Cuman Dani yakin, insya Allah tahun depan abah umroh. Padahal waktu itu saya nggak punya kendaraan, motor nggak punya, mobil nggak punya, kerjaan pun nggak ada. Tapi modal yakin dulu. Tahun 2018 bulan September, teman-teman. Tapi alhamdulillah karena saya punya keyakinan itu, hingganya alhamdulillah 2019 saya bisa mengumrohkan mertua ya, mertua, dan saya juga umroh bersama istri dan ibu mertua, alhamdulillah. Jadi intinya teman-teman, miliki keyakinan, ya, keyakinan, miliki impian. Nah kalau saya udah bosan miskin impiannya, yang pertama. Yang kedua impian saya pengen secepatnya ngangkat derajat keluarga, ya, ngangkat derajat keluarga. Kenapa? Coba deh lihat, misalkan ibu kita ya, lihat bapak kita udah makin lama makin keriput gitu. Mau sampai kapan mereka bekerja hanya untuk mencari makan? Mau sampai kapan mereka harus bekerja untuk ya, untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah kita sebagai anaknya udah diurus dari kecil hingga segede sekarang, masa iya sih kita nggak mau ngangkat derajat keluarga? Masa iya sih kita nggak mau mempensiunkan orang tua kita gitu? Nah ini jadi impian kuat saya gitu. Kenapa saya terus hajar, terus hantam, terus bergerak? Nah jadi miliki impian yang besar. Terus kemudian yang ketiga, saya baru nikah nih, mau nggak mau saya harus ngasih nafkah. Belum lagi nanti lama-kelamaan istri pasti hamil. Ketika hamil biaya lagi, betul nggak? Belum lagi nanti bakal punya anak biaya lagi, biaya pendidikannya dan sebagainya. Nanti anak gede, perlu lagi biaya buat apa? Buat nikahinnya dan lain-lain. Ini semua pakai duit, bukan pakai daun. Nah kalau misalkan saya nggak benar-benar serius pengen merubah hidup, ya saya nggak akan bisa nafkahin istri yang terbaik. Ketika hamil mungkin pengen minta ini, pengen minta itu, saya sulit untuk mengasih. Ketika misalkan nanti udah punya anak, nanti anak saya gimana kalau misalkan saya nggak punya duit gitu. Memang duit bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan duit gitu teman-teman. Jadi kita bukan gila harta, tapi karena dengan harta kita bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan banyak hal, bisa mencukupi banyak hal ya teman-teman semua. Ini impian gitu. Jadi impian kawan-kawan harus kuat. Apa nih impian kawan-kawan? Dan targetin mau kapan, ya, mau kapan untuk ditebusinnya. Nah jadi yang pertama yang harus teman-teman fokuskan, yang pertama harus punya impian. Impian yang besar, impian yang kuat, supaya kawan-kawan kuat gitu. Ya, seperti dasarnya tadi, seorang yang pemula tapi dia pengen jadi pembalap motor. Bahkan ada yang istilah udah lama naik motor, udah berpuluh-puluh tahun, tapi karena dia tujuannya cuma biasa aja ya, setidaknya bisa naik motor aja gitu, bisa nganterin istri, bisa buat berangkat kerja dan sebagainya. Nah, ada yang sebagai pembalap nih, pengen jadi pembalap pemula. Nah kalau misalkan dibalapin nih, misalkan yang pembalap ini baru latihan 5 bulan, terus yang si A misalkan udah 20 tahun, kalau dibalapin saya yakin si B yang menang gitu. Kebayang nggak teman-teman? Nah inilah fungsi untuk punya impian ya teman-teman, impian dan target.